Shalom, selamat malam jemaat GPIB Marturia yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan beribadah sektor gabungan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Jemaat diundang berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih pada malam hari ini kami GPIB Jemaat Marturia kembali menghadap hadirat-Mu dalam ibadah gabungan sektor. Ya Tuhan, pimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami dapat sama-sama mendengar kebenaran firman pada malam hari ini. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan. Mohon bimbingan dan urapan Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu
agar hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan benar sesuai dengan pengajaran Alkitab dan dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing, biarlah setiap orang boleh mendengarnya dengan rendah hati, memahaminya, memeliharanya, dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan berdasarkan pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini kepada janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menganjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi adalah salah satu potongan, salah satu episode dari kisah Elia bersama janda di Sarfat. Ini terjadi pada zaman Raja Ahab, raja di Israel. Raja Ahab terkenal sebagai raja yang jahat. Dan juga istrinya Ratu Isabel juga terkenal sebagai ratu yang jahat. Mereka mempengaruhi bangsa Israel sehingga menyembah berhala, menyembah Baal. Dan Tuhan memberikan hukuman bagi bangsa Israel berupa kemarau yang panjang. Akibat dari kemarau itu terjadi kelaparan di mana-mana. Dan Elia sendiri yang menyampaikan hukuman itu pun tidak bebas dari dampak kemarau itu. Tapi Tuhan memelihara Elia. Pada awalnya Tuhan membawa Elia ke anak sungai Kerit, dan di sana dia minum dari mata air itu, dan tiap hari burung gagak mengantar daging kepadanya. Begitu yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Dan ketika mata air sungai Kerit sudah kering, Tuhan menyuruh dia pergi ke satu kota. Kota itu bukan kota orang Yahudi, kota itu bukan kota orang Israel, kota yang berada di luar wilayah Israel. Kota itu Sarfat namanya. Dan Tuhan bilang nanti di sana Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara Elia.
Dan begitu sampai di sana dia ketemu ibu janda ini sedang mengambil kayu bakar. Lalu dia bilang, bikinlah roti buat saya. Dan janda itu bilang, saya punya tepung tinggal sedikit dan minyak sedikit, dan saya sedang mengambil kayu bakar untuk saya bikin roti yang terakhir buat saya dan anak saya, lalu kami akan mati. Elia bilang sama ibu janda ini bahwa roti tepung itu tidak akan habis, minyak tidak akan pernah kering. Tapi kau pergi dulu, buatlah lebih dulu sepotong roti buat saya. Janda itu melakukan yang demikian, dan tepung itu tidak habis-habis, minyak itu juga tidak akan kering. Nah, beberapa saat kemudian, jadi janda ini menampung Elia di rumahnya dan melayani dia dengan makanan dan minuman dan segala kebutuhan Elia. Nah, kemudian diceritakan bahwa anak dari janda ini sakit dan meninggal dunia. Janda ini datang dan tanda petik protes kepada Elia. Protesnya itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-18 yang tidak kita baca. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Itu. Jadi ibu janda ini datang protes kepada Elia. Seolah-olah kehadiran Elia di rumahnya itu adalah tanda bahwa dengan kematian anaknya itu Tuhan hendak menghukum ibu itu karena kesalahan-kesalahannya. Kesalahan apa tidak disebutkan. Lalu kemudian Elia mengatakan, bawalah anak itu kemari. Ibu ini sudah menyediakan kamar di atas buat Elia. Jadi anak itu dibawa ke kamar di atas. Lalu Elia mau mendoakan anak ini, tapi nada doa Elia juga nada protes, ya, seolah-olah Elia protes kepada Tuhan. Mari kita baca itu dalam ayat yang ke-20. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Jadi Elia seolah protes kepada Tuhan. Tuhan, janda ini sudah menampung saya, sudah memenuhi segala kebutuhan saya. Mengapa kau membunuh anaknya juga? Lalu Elia menganjurkan badannya, artinya membungkuk di atas tubuh anak itu dan memohon agar nyawa anak itu kembali. 3 kali Elia melakukannya dan akhirnya anak itu hidup kembali. Singkat cerita, anak itu hidup kembali, lalu Elia memberikannya kepada ibunya. Dan klimaks dari bacaan tadi berkata begini, ya, baru ibu itu mengatakan, sekarang saya tahu kaulah abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu benar. Begitu ceritanya. Lalu SBU kita memberi judul bagi renungan hari ini, mempercayainya dalam segala keadaan. Itu judul atau tema yang ditetapkan menjadi perenungan dari bacaan ini. Nah, saudara-saudara, dari bacaan ini kalau kita kaitkan kepada tema yang ditetapkan, mempercayainya dalam segala keadaan. Kalau dari kita baca tadi, maka di sini ada 2 pihak, Elia dan janda itu. Dari ayat yang ke-20, ayat yang ke-24, jelas bahwa janda itu baru percaya kepada Elia sebagai abdi Tuhan, dan dia baru percaya kepada firman yang diucapkan Elia setelah dia mengalami anaknya sembuh. Oleh karena itu wajar ketika anaknya mati dia protes kepada Elia. Tapi
ketika dia menyambut Elia pun, dia sudah menyebut Elia sebagai abdi Tuhan. Jadi walaupun dia belum sungguh-sungguh percaya, tapi sedikit banyak dia percaya bahwa Elia itu hamba Tuhan. Nah, yang masalahnya sekarang Elia sendiri. Ketika anak itu mati, lalu Elia mendoakan, coba perhatikan nada dari Elia waktu dia berdoa. Sepertinya itu nada protes kepada Tuhan. Dia protes juga kepada Tuhan. Tuhan, masakan engkau membunuh anak dari ibu yang sudah begitu baik kepada saya? Ibu yang sudah menampung saya di rumahnya, sudah memberi kepada saya kebutuhan saya selama saya ada di sini. Berdasarkan bacaan kita ini, lalu tema yang ditetapkan adalah mempercayainya dalam segala keadaan. Pasti ketika di awal, ketika janda ini mengalami bahwa tepung yang tinggal sedikit itu gak habis-habisnya, ya, dan minyak yang sedikit di buli-bulinya itu tidak pernah kering selama musim kemarau itu, pasti dia sudah mulai percaya kepada Elia sebagai hamba Allah, sebagai abdi Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, sedikit banyak dia percaya kepada Tuhan. Tapi kepercayaannya baru sungguh-sungguh dia lakukan ketika anaknya yang mati bangkit kembali. Elia sendiri sangat percaya kepada Tuhan. Elia disebut salah satu nabi besar. Tapi dia protes. Nada doanya kepada Tuhan adalah protes. Oleh karena itu yang saya mau fokuskan dalam renungan kita malam ini adalah begini. Kita mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Itu tema renungan malam ini. Mempercayai Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang percaya kepada Tuhan berarti dia tidak protes kepada Tuhan ketika dia mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya? Ternyata tidak. Janda ini protes kepada Elia. Dia bilang, "Apa kau datang ke sini untuk membawa hukuman buat anak saya, buat saya karena dosa-dosa saya?" Elia sendiri pun protes kepada Tuhan. "Tuhan, kenapa engkau membunuh anaknya? Padahal janda ini sudah baik hati kepada saya." Jadi yang saya mau expose adalah bahwa percaya kepada Tuhan tidak selalu berarti bahwa kita tidak bisa berdialog dengan Tuhan, tidak bisa komplain kepada Tuhan. Justru ketika kita komplain kepada Tuhan, itu justru bisa merupakan tanda bahwa kita sangat percaya kepada Tuhan. Dan saudara tahu orang yang paling sering protes kepada Tuhan adalah Ayub. Kalau saudara baca kisah Ayub, itu dia protes melulu sama Tuhan. Tapi apakah karena Ayub selalu protes kepada Tuhan lalu dia tidak percaya kepada Tuhan? Oh tidak. Justru ketika dia protes kepada Tuhan itu membuktikan bahwa dia sudah begitu dekat dengan Tuhan. Saya mau pakai ilustrasi begini. Kalau ada orang demo protes kepada Pak Jokowi sebagai presiden, itu beda misalnya dengan cucu saya, Geno, protes kepada saya. Kalau orang memprotes, demo untuk memprotes Pak Jokowi sebagai presiden atas kebijakan-kebijakannya, orang-orang yang memprotes Pak Jokowi itu tidak percaya lagi kepada Pak Jokowi. Tapi ketika Geno protes kepada saya, "Opa, kenapa Opa bikin begini?" Itu tidak berarti bahwa cucu saya nggak percaya saya. Tapi itu hendak menggambarkan betapa cucu saya sangat percaya kepada saya, sangat bergantung kepada saya. Tapi dalam kebergantungan itu dia terbuka untuk mencurahkan apa yang dia rasa keberatan kepada saya. Justru itu menggambarkan betapa dekatnya cucu saya dengan saya, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk komplain kepada saya. Begitu kira-kira ilustrasinya. Jadi percaya kepada Tuhan
Tidak berarti bahwa kita diam saja, terima saja. Oh tidak. Justru semakin kita dekat pada Tuhan, semakin mudah kita curhat kepada Tuhan. Dan curhat kita bisa juga bernada protes. Tanda petik ya. Seperti nada Elia. Seolah dia protes kepada Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa Elia tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kalau tema kita malam ini mengatakan percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, maka yang saya mau tekankanlah, percaya kepada Tuhan adalah pertama-tama menggambarkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Saking akrabnya Elia dengan Tuhan, sehingga sekalipun dalam doa ada nada protes di sana, ada nada komplain di sana. Tapi ketika dalam nada komplain pun tidak berarti bahwa Elia tidak percaya kepada Tuhan. Justru nada komplain itu menggambarkan betapa Elia dekat dan sangat dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu kuncinya adalah seberapa kualitas kedekatan kita dengan Tuhan. Saya rasa semua orang percaya kepada Tuhan. Tapi kadar kedekatan dengan Tuhan itu yang beda. Saya tidak akan mengatakan bahwa si A kadar kedekatannya dengan Tuhan lebih bagus dari kadar kedekatan si B. Bukan. Maksud saya ialah bahwa percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan justru bergantung pada seberapa kadar kualitas kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin bebas kita berkata-kata dengan Tuhan. Sekalipun kedengarannya, nadanya ada komplain. Seperti Elia. Janda itu pun komplain kepada Elia. Tapi itu tidak berarti bahwa janda itu tidak percaya bahwa Elia itu hamba Tuhan. Dia komplain kepada Elia, tapi dia tetap percaya bahwa Elia itu abdi Tuhan. Tapi setelah anaknya bangkit, baru kepercayaan itu menjadi teguh. Dia bilang, sekarang baru aku tahu bahwa kau benar-benar abdi Tuhan. Dan apa yang kau ucapkan itu benar, firman Tuhan. Nah saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang inilah yang saya mau angkat sesuai dengan tema yang ditetapkan, bahwa mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Keadaan yang seburuk apapun, tapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, maka sekalipun kita merasa Tuhan melakukan hal yang berat bagi kita, sehingga mungkin dalam hati kita ada sedikit semacam komplain kepada Tuhan, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun kedekatan kita dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Sungguh indah kabarmu, ya hai, percayalah. Yesus Kristus
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman yang mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan seburuk apapun, seberat apapun. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman malam ini. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga dalam jemaat kami yang ikut beribadah dalam ibadah keluarga secara virtual malam ini. Kami mohon biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami dan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Tiliklah kami masing-masing, setiap keluarga dengan pergumulan, dengan apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi cita-cita, harapan dan doa. Engkau dengar, Engkau kabulkan satu persatu menurut apa yang Kau rancangkan bagi masing-masing orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan dalam gereja kami, GPIB Jemaat Marturia. Berkatilah semua hamba-hambamu yang melayani, pendeta sebagai KMJ, PHM, presbiter lainnya, pelkat-pelkat. Kami mohon Tuhan memberkati setiap jeripayah mereka melayani, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Tiliklah setiap keluarga dengan apapun yang menjadi pekerjaan, pencaharian, kebutuhan hidup, Tuhan cukupkan. Berkatilah kehidupan suami istri, orang tua dan anak, supaya semuanya hidup rukun dan damai. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu, agar Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menjadi tempat mereka bersandar, tempat mereka mencurahkan segala isi hati mereka kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, agar pemerintah kami mampu untuk mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan adil, bijaksana, dalam takut akan Tuhan. Secara khusus untuk penanganan pandemi ini, Tuhan berkati segala upaya, baik untuk penegakan protokol kesehatan maupun vaksinasi, agar semuanya pada waktunya berdampak bagi penanggulangan wabah COVID-19 ini. Juga penanggulangan dampak dari COVID-19 ini, dampak politik, ekonomi, dampak sosial, dan semua akibat langsung atau tidak langsung dari adanya COVID ini. Kami berdoa secara khusus untuk para tenaga kesehatan yang melayani pasien-pasien yang sakit. Tuhan lindungilah mereka agar mereka dapat terus melakukan tugas pelayanannya, melayani orang-orang yang sakit. Kami berdoa agar Tuhan juga menolong setiap orang yang sakit, memberikan kepada mereka daya tahan, berkati setiap tindakan medis yang mereka jalani, agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit, baik sakit yang berkepanjangan maupun sakit yang baru saja dialami. Tuhan tolong agar supaya mereka sembuh pada waktu Tuhan sendiri. Berkati pekerjaan dan pencaharian kami masing-masing, dan layakkan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kabulkanlah bukan menurut kehendak kami, melainkan menurut kehendak-Mu sendiri, dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita tiba pada ajakan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam 1 Tawarikh 29 ayat ke-17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita doakan persembahan syukur kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih walaupun di saat mengalami era kondisi pandemi saat ini, Engkau layak pantaskan kami mengembalikan syukur dalam persembahan di ibadah malam hari ini untuk dipakai dalam tugas pelayanan melayani-Mu. Berkati persembahan yang Engkau sudah salurkan melalui kami untuk dipakai dalam tugas pelayanan di dalam kegiatan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan yang hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-103. Ayat hafalan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-103. Kita bersama-sama mengucapkannya. Mazmur pasal 119 ayat 103. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-103. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku,
lebih daripada madu bagi mulutku. Terima kasih. Kita tiba dalam warta jemaat singkat. Pertama, majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Zwingli Raprap yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada prokantor, pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga Rabu tanggal 8 September 2021. Pertama, diberitahukan kepada jemaat Pendeta Rocky S. Karinda atau KMJ akan menjalani cuti tahunan tahap kedua dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 15 September 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas pelayanan dan kegiatan kantor gereja sepenuhnya akan dilaksanakan oleh PHMJ. Demikian untuk diketahui. 2. Persiapan majelis tugas ibadah minggu akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 20 WIB di gereja. Demikian untuk diketahui. 3. Pengisi pujian ibadah minggu 12 September 2021 adalah jemaat sektor 1, jemaat sektor 2 dan Pelkat PKLU. 4. Sehubungan akan dibuka gereja dengan kehadiran jemaat di ibadah minggu yang akan dimulai nanti pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 9 WIB, maka kami sampaikan hal yang perlu diketahui oleh jemaat sebagai berikut. A. Jemaat wajib mengisi form pendaftaran melalui Korsek Wakorsek masing-masing selambat-lambatnya pada hari Kamis pukul 15 WIB. B. Usia 12 sampai 60 tahun kecuali mereka yang bertugas. C. Jumlah kehadiran jemaat 30 orang, petugas ibadah 20 orang, jumlah keseluruhan total 50 orang. D. Akan dimulai dari jemaat sektor 4. Jika kuota belum mencapai atau mencukupi 30 orang, maka akan diambil dari jemaat sektor berikutnya dan seterusnya. F. Tubuh dalam keadaan sehat saat hadir di gereja. G. Suhu akan diperiksa sebelum masuk gereja, lebih kurang 37 Celcius. A. Membawa tumbler hand sanitizer sendiri. I. Memakai masker selama berada di lingkungan GPIB Marturia. J. Masuk dari pintu depan gereja atau di sekitar komplek. K. Setelah ibadah selesai, jemaat langsung pulang. L. Ibadah minggu masih tetap dapat diikuti melalui channel YouTube GPIB Marturia secara live streaming. M. Mohon yang namanya tidak terdaftar untuk tidak datang ke gereja. Hanya yang terdaftar yang akan diizinkan masuk. N. Tata cara panduan protokol kesehatan new normal GPIB Marturia Jakarta dapat dilihat dalam channel YouTube GPIB Jemaat Marturia Jakarta. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Marilah kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 342 bait 1 dan bait 3.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.